ampunan Allah. Itu rahmat terbesar Bapak Ibu ya. Kasih sayang Allah benar. Kemudian rahmat terbesar itu ampunan Allah. Kalau awak berdosa Bapak Ibu, diampuni dosa awak itu tak luar biasa Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, ada orang hutang, lunas hutang kau. Tak kita terkejut, kita luar biasa Bapak Ibu. Dan rahmat Allah yang terbesar itu adalah ampunan Allah. Dan itulah kasih sayang Allah Bapak Ibu ya. Itulah rahmat terbesar bagi kita. Untuk itu kita angkat tangan kita kepada Allah, kita ingat dosa-dosa kita, kita minta ampun kepada Allah. Itulah rahmat dan kasih sayang yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Taala kita terlepas daripada dosa-dosa itu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Shadaqallahu azim. Allah menginginkan kita keluar dari kegelapan menuju cahaya. Allah menginginkan kita masuk surga Allah, terjauh dari neraka. Allah menginginkan kita bahagia dunia ini. Tidaklah kita sengsara dalam dunia yang sementara ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat ketakwaan kepada kita. Nah, keyakinan itulah kita datang ke rumah Allah ini. Kita yakin dan percaya Allah sediakan pahala-pahala yang luar biasa, baik kebahagiaan kita dunia maupun surga yang menanti. Sehingga iman itu, keyakinan itu mengantarkan kita ke rumah Allah ini. Kemudian nikmat ketakwaan juga demikian. Kepatuhanlah dan ketakutan kita kepada Allah, rasa takut itu ada siksa Allah, sehingga kita datang ke rumah Allah ini. Mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan ini ikhlas kepada Allah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayangi semuanya, insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di awal tadi kami katakan Bapak Ibu, kita diberikan Allah nikmat iman kepada kita, nikmat ketakwaan kepada kita. Tetapi ada nikmat yang sangat luar biasa sekali, yang jauh lebih hebat daripada itu. Apa nikmat itu? Nikmat Al-Qur'anul Karim. Allah berikan Al-Quran kepada kita Bapak Ibu. Al-Quran ini Bapak Ibu luar biasa nikmatnya kepada Allah, kepada kita yang diberikan Allah kepada kita. Dalam hidup ini Bapak Ibu kita perlu arahan dalam hidup ini. Seperti juga pernah kami sampaikan Bapak Ibu, itu kapal yang di laut itu ada arahannya, ada mercusuar sehingga dia bisa merapat ke tepian. Juga misalnya kapal terbang Bapak Ibu ada tower atau menara, itu yang dia tuju sehingga dia bisa landing dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, nikmat yang luar biasa itu adalah Al-Qur'anul Karim. Untuk itu mari kita pegang Al-Quran, kita pelajari Al-Quran dan kita amalkan Al-Quran itu. Al-Quran kita pernah juga katakan Bapak Ibu ya, berasal dari kata qara'ah yang artinya membaca, dan ditambah alif dan nun yang maknanya sempurna. Jadi Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Kalau dia merupakan bacaan yang sempurna, pasti dia jadi petunjuk yang sempurna untuk kita. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita lihat kenapa Al-Quran itu dikatakan nikmat terbesar bagi kita. Apa sebabnya kira-kira bahwa Al-Quran itu merupakan nikmat terbesar? Kita lihat pertama Bapak Ibu, Al-Quran itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kita. Itu Allah nukilkan Bapak Ibu dalam surat 17 ayat 105, di mana Allah katakan wabil haq anzalnahu wabil haq nazala
wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira, kata Allah. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran, dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Artinya Bapak Ibu, dalam Al-Quran ini ya ada petunjuk dan rahmat Allah. Apa petunjuk Allah itu Bapak Ibu? Allah katakan Nabi Muhammad itu membawa kebenaran, dan Al-Quran itu adalah hak, betul-betul benar kalam Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu, Al-Quran itu membawa berita gembira dan kabar bertakut. Artinya Bapak Ibu, dalam Al-Quran ini ada orang yang telah berhasil Bapak Ibu, ada orang sukses dalam hidupnya. Kita tinggal bercontoh, itu adalah kabar-kabar gembira bagi kita. Dan kabar gembira itu apalagi Bapak Ibu, Allah sediakan surga untuk kita yang nikmatnya tidak pernah kita bisa bayangkan Bapak Ibu. Kita bayangkan sesuatu, tidak terbayangkan nikmat itu. Itu kabar gembira untuk kita. Dan kabar bertakut, tak kala kita salah dalam kehidupan kita, neraka tempat kita Bapak Ibu. Bahkan di dunia ini Allah berikan ujian-ujian, atau dosa-dosa itu akan kembali kepada kita. Itu kabar bertakut untuk kita. Dengan adanya kabar gembira dan adanya kabar bertakut, menjadi petunjuk dan rahmat bagi kita Bapak Ibu. Dan kita lihat Bapak Ibu, apa itu petunjuk itu? Petunjuk Bapak Ibu itu arahan atau bimbingan atau informasi yang menunjukkan jalan kebenaran Bapak Ibu. Jadi petunjuk itu adalah arahan, informasi sehingga jalan kita benar. Dan petunjuk itu bisa berupa tanda Bapak Ibu, bisa berupa isyarat, dan bahkan informasi benar. Itu yang katakan petunjuk, sehingga kita melangkah dalam hidup ini tidak tersesat, sehingga kita melangkah dalam hidup ini kita bisa berhasil. Kita lihat misalnya Bapak Ibu, kalau kita di jalan raya ada tanda-tanda di mana kita bisa berbelok dan kita tidak bisa berbelok. Kemudian apa lagi Bapak? Isyarat misalnya, isyaratnya lampu merah, ya isyarat itu isyarat saja, ya lampu merah kita berhenti, lampu hijau kita jalan, itu isyarat. Dan Al-Quran memberikannya Bapak Ibu petunjuk yang lebih daripada itu, Bapak Ibu ya. Tanda-tanda ada Allah berikan, ya tanda-tanda orang yang gagal dalam hidupnya, isyarat-isyarat kenapa kita tidak boleh melakukan sesuatu. Wala taqrabuz zina, kata Allah, jangan dekati zina itu. Mendekati saja itu syarat. Bahwa di balik itu lebih berdasar lagi, ya akan kehancuran kita dapatkan Bapak Ibu. Itu isyarat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mendekati saja kita tidak boleh, itu merupakan isyarat. Dan yang lebih besar lagi Bapak Ibu, informasi Al-Quran ini sebagai betul-betul hudalin nas, petunjuk bagi seluruh manusia, dan petunjuk juga bagi orang-orang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ya Al-Quran itu merupakan rahmat, kemudian petunjuk dan rahmat. Kemudian apa itu rahmat itu Bapak Ibu? Rahmat itu kasih sayang Allah. Dan apa rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita? Yaitu ampunan Allah. Itu rahmat terbesar Bapak Ibu ya. Kasih sayang Allah benar. Kemudian rahmat terbesar itu ampunan Allah. Kalau awak berdosa Bapak Ibu, diampuni dosa awak itu tidak luar biasa Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, ada orang hutang, lunasi hutang kau. Tak kita terkejut, kita luar biasa Bapak Ibu. Dan rahmat Allah yang terbesar itu adalah ampunan Allah, dan itulah kasih sayang Allah Bapak Ibu ya. Itulah rahmat terbesar bagi kita. Untuk itu kita angkat tangan kita kepada Allah, kita ingat dosa-dosa kita, kita minta ampun kepada Allah. Itulah rahmat dan kasih sayang yang terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Taala kita terlepas daripada dosa-dosa itu. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat juga ya Al-Quran itu sebagai penyembuh, ya penyembuh. Kenapa Al-Quran itu dikata nikmat terbesar? Yaitu penyembuh di segala macam penyakit. Apa kata Allah? Wa nunazzilul minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Quran itu penawar bagi kita Bapak Ibu, penyembuh. Sebab Bapak Ibu, dalam kehidupan kita apa yang membuat kita sakit terbesar itu Bapak Ibu? Adalah penyakit, ya, penyakit yang ada, penyakit rohani ini Bapak Ibu. Kalau penyakit di luar Bapak Ibu bisa kita obati. Tapi kalau penyakit yang ada dalam hati kita, kita tidak senang saja melihat orang lain, kita prasangka buruk kepada orang lain, kita menyangka orang lain tidak bagus, semuanya itu penyakit yang sangat sulit
untuk dihindari Bapak Ibu, dan itu membuat kita benar-benar sakit adanya Bapak Ibu. Jadi untuk itu Al-Quran memberi penawar demikian supaya kita jangan sakit itu Bapak Ibu ya. Mungkin orang Bapak Ibu ya sakit fisik bisa-bisa saja orang, tapi kalau sakit hati ini Bapak Ibu sangat susah untuk memperbaikinya, untuk kembali normal Bapak Ibu. Untuk itu kita mohon kepada Allah jadikan Al-Quran ini Bapak Ibu ya untuk petunjuk bagi kita, hilang kita dari rasa-rasa penyakit rohani, dan insya Allah juga kita terhindar dari sakit jasmani. Karena apa? Jasmani Allah mengatur bagaimana kita cara makan yang baik, jangan berlebihan misalnya, sehingga kita betul-betul terjaga dengan baik. Itulah nikmat Al-Quran yang terbesar itu. Kemudian Bapak Ibu kita lihat juga, nah Al-Quran ini Bapak Ibu ya merupakan hidayah atau petunjuk Bapak Ibu ya. Hidayah atau petunjuk, Al-Quran ini sebagai hidayah dan petunjuk bagi kita Bapak Ibu. Kenapa Al-Quran itu petunjuk atau hidayah? Kita lihat misalnya dalam surat 17 Bapak Ibu, Allah katakan, inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamum wa basyirul mu'minin allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengejarkan kebajikan, bahkan mereka akan mendapat pahala yang besar. Artinya Bapak Ibu, hidayah itu di atas lagi petunjuk Bapak Ibu. Hidayah sering kami katakan Bapak Ibu, ku ada wak misalnya orang mengejar kama wak pai ke Padang. Orang bertanya kawak kama Padang, anaknya dari bandara sampai ke pai tu orang tunjuk anak tu petunjuk Bapak Ibu. Kalau hidayah itu Bapak Ibu, anaknya dari Sikobo ke pai ke Padang mana mak? Itu yang hidayah itu lebih di atas petunjuk Bapak Ibu. Untuk itu lebih besar Bapak Ibu hidayah dan petunjuk. Untuk itu kita mohon kepada Allah, mintalah hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hidayah itu Bapak Ibu, kita dekati Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Dekati Al-Quran dengan sebaik-baiknya, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, dan mulai hidayah itu satu persatu datang kepada hati kita Bapak Ibu, sehingga kita benar-benar bahagia di dunia ini. Jadi hidayah Ibu lebih hebat daripada petunjuk. Untuk bagaimana cara mendapat hidayah itu? Jangan jauhi Al-Quran, dekati Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, kemudian amalkan Al-Quran itu dengan baik, sebaik-baiknya. Orang tua kami pernah mengatakan, bapak kita, Bapak Ibu Azikum bin Said mengatakan, jangan kita kenal Al-Quran ini setelah kita meninggal. Dah tiba malaikat membiak di kekuatan baru tahu hebat Al-Quran. Tahulah hebat Al-Quran itu sebelum kita meninggal itu, jika kita bisa mengamalkan Al-Quran. Sangat menyesal manusia nanti Bapak Ibu, setelah nyawa sampai di kerongkongan baru tahu hebatnya Al-Quran. Tidak ada gunanya lagi. Untuk itu tahulah kita sekarang hebatnya Al-Quran itu. Kemudian Bapak Ibu, Al-Quran itu yang keempat Bapak Ibu, petunjuk. Nah Al-Quran itu Allah mengatakan, siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, lan tadidu abada, dia tidak pernah sesat selama-lamanya Bapak Ibu. Jadi kalau pegang Al-Quran, hidup kita dengan Al-Quran, kemudian lain wak pacik-pacik Bapak Ibu bisa sasik-sasik wak, pandapik orang bisa sasik-sasik wak, wak baca buku-buku lain bisa sasik wak. Tapi kalau Al-Quran kita baca, lan tadidu abada, kamu tidak pernah sesat selama-lamanya Bapak Ibu. Untuk itu kita sering mengaji pagi-pagi ini Bapak Ibu, dekatilah Al-Quran ini, bacalah Al-Quran ini sekali lagi, pahami Al-Quran dan hiduplah dengan Al-Quran. Kami menyampaikan dan kita semuanya pegang Al-Quran sehingga kita tidak akan pernah yang hidup kita ini sesat Bapak Ibu ya. Untuk itu mari semua kita baca Al-Quran, pahami Al-Quran, lan tadidu abadah ta'ala, kamu tidak pernah sesat selama-lamanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ngajian yang singkat ini berguna kami menyampaikan dan kita semuanya. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.